Selamat siang dan selamat datang di channel saya. Di channel ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu proses pengolahan data dalam teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Fajri, NPM saya bisa kalian lihat sendiri. Di presentasi ini saya ingin pendahuluan dulu. Untuk pendahuluan itu yaitu pengenalan tentang apa itu proses pengolahan data dalam teknologi informasi. Oke, pertanyaannya dulu. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data itu adalah suatu proses yang mencakup serangkaian, tindakan, dan operasi yang dilakukan pada data untuk mengubahnya menjadi informasi yang lebih berguna, bermakna, dan relevan. Proses ini bertujuan untuk mengorganisasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam format yang memungkinkan pengguna atau sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik atau untuk memahami suatu fenomena, masalah, atau situasi yang lebih baik. Pengertian pengolahan data itu mencakup beberapa elemen penting. Tahap-tahapnya yaitu adalah tahap pengolahan data, pengumpulan data, penghimpunan data, penyimpanan data, pengolahan data, pengambilan data, pemrosesan data, dan di akhir yaitu penyajian data. Di tahap proses pertama yaitu pengumpulan data, yaitu adalah sebuah langkah pertama dalam proses pengolahan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data dapat berasal dari sumber fisik, seperti formulir, sensor, ataupun perangkat, atau dari sumber digital seperti database, aplikasi, atau internet. Pengumpulan data ini bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Langkah kedua yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, setelah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sistem komputer atau penyimpanan data lainnya. Proses penghimpunan data biasanya melibatkan operator manusia atau perangkat lunak otomatis yang menerima data dan menyimpannya dalam format yang dapat diolah. Yang ketiga yaitu tahap ketiga, penyimpanan data. Data yang telah dikumpulkan dan diinputkan harus disimpan dengan aman. Untuk pengolahan selanjutnya, penyimpanan data dapat dilakukan dalam berbasis data, penyimpanan cloud, atau penyimpanan fisik seperti hard drive, ataupun arsip fisik seperti flash disk. Tahap keempat yaitu pengolahan data. Kalau pengolahan data ini adalah yang paling penting. Pada tahap ini, data dapat diubah dan diolah dengan berbagai cara, termasuk perhitungan matematis, analisis statistik, penyaringan, penggabungan, pemetaan, dan banyak operasi lainnya. Pengolahan data memiliki tujuannya untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna dan bermanfaat. Langkah kelima yaitu pengambilan data. Pengambilan data adalah langkah di mana data yang telah diolah diambil dari penyimpanan. Data yang diambil bisa berdasarkan permintaan pengguna atau perangkat, atau mungkin sesuai dengan jadwal tertentu. Langkah keenam yaitu pemrosesan data. Tahap ini melibatkan analisis lebih lanjut dan interpretasi data. Ini adalah saat ketika data diinterpretasikan dan dipahami secara lebih mendalam, mengungkapkan tren, pola, atau wawasan yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Yang ketujuh yaitu penyajian data. Hasil pengolahan data harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti atau pengguna akhir. Ini bisa berupa laporan, grafik, dashboard, atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan memahami informasi dengan mudah. Nah, pengolahan data ini bisa menjadi kunci dalam dunia modern, terutama dengan jumlah data yang terus berkembang secara eksponensial. Penting untuk pengelola data atau mengolah data dengan baik agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan efisien dalam berbagai sektor termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Nah, dalam teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan data, itu ada berbagai macam, yaitu komputer dan perangkat lunak. Komputer adalah fondasi dari hampir semua proses pengolahan data. Mereka digunakan untuk mengolah data dalam berbagai format, mengakses penyimpanan, menjalankan perangkat lunak, pengolahan data, dan menyediakan antarmuka pengguna. Perangkat lunak seperti sistem operasi, basis data, dan aplikasi analisis data juga sangat penting dalam proses ini. Yang kedua yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola dan mengakses data terstruktur. Ini mencakup sistem manajemen basis data atau yang bisa disebut DBMS, yang memungkinkan pencarian dan pengambilan data yang efisien. Sistem basis data dapat menyimpan data dalam tabel, relasi, atau bentuk lain yang memungkinkan pengguna data dalam aplikasi bisnis. Yang ketiga yaitu algoritma dan analisis data. Algoritma itu adalah langkah-langkah matematis
Itu adalah langkah-langkah matematis atau logis yang digunakan untuk memproses data. Dalam analisis data, algoritma digunakan untuk mengidentifikasi pola tren dan wawasan dalam data. Teknik analisis data seperti machine learning, data mining, dan analisis statistik memanfaatkan algoritma untuk mengungkapkan pengetahuan baru dari data. Yang keempat yaitu visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk grafis yang mudah dimengerti. Ini mencakup grafik, diagram, peta, dan grafik lainnya. Visualisasi data membantu pengguna memahami data dengan sangat cepat dan mengidentifikasi pola atau perubahan yang mungkin sulit dilihat dalam data mentah. Pengenalan teks data. Pengenalan teks dan data. Teknologi pengenalan teks dan data memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengolah data dalam format teks ataupun gambar. Ini dapat digunakan untuk mengekstraksi informasi dari dokumen teks, pemindaian tanda tangan, pengenalan karakter optik atau OCR, dan banyak lagi. Cloud computing, layanan komputasi cloud yang menyediakan kapasitas komputasi dan penyimpanan data yang diakses melalui internet. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data mereka di lingkungan cloud yang scalable, yang mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan fleksibilitas. IoT atau Internet of Things. IoT melibatkan penggunaan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan data secara real time. Sensor IoT digunakan untuk mengumpulkan data seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan banyak lagi, yang kemudian dapat diproses dan dianalisis untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keamanan data, teknologi keamanan data yang termasuk ekskripsi pengamanan jaringan, manajemen hak akses, dan solusi keamanan data lanjutan. Perlindungan data penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan melindungi kerahasiaan informasi sensitif. Sistem pemantauan kinerja dan pengelolaan. Sistem ini memungkinkan untuk pengawasan kinerja, aplikasi, dan infrastruktur data. Mereka memastikan bahwa data diakses dengan cepat dan sistem beroperasi dengan efisien. Kecerdasan buatan atau yang kita sebut adalah AI. AI ini digunakan dalam berbagai cara dalam pengolahan data, termasuk dalam pengklasifikasian data, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan otomatis. Pengolahan data secara real time. Teknologi ini menggunakan pemrosesan data segera setelah data masuk. Yang sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan tanggapan instan, seperti perdagangan saham atau pemantauan jaringan. Pengelolaan siklus hidup data. Ini mencakup teknologi dan kebijakan untuk mengolah data sepanjang siklus hidupnya, termasuk penyimpanan, retensi, penghapusan, dan arsip. Tantangan dalam pengolahan data biasanya itu ada 4, yaitu keamanan data. Keamanan data ini adalah proteksi data dari akses yang tidak sah adalah prioritas utama dalam pelanggaran data yang terkenal data pelanggan dan informasi pribadi bisa dapat dicuri biasanya. Makanya ada sebuah tantangan untuk pembuatan, yaitu mengadakan keamanan data. Yang kedua yaitu kualitas data. Penting untuk memastikan data akurat dan bersih. Data yang buruk dapat menghasilkan kesalahan dan pengambilan keputusan yang salah. Yang ketiga yaitu volume data. Dengan pertumbuhan data eksponensial, pengolahan big data adalah tantangan. Perangkat dan teknik khusus diperlukan untuk mengelola dan memproses data besar. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan regulasi. Perusahaan harus mematuhi peraturan data seperti GDPR untuk data pribadi. Pelanggaran peraturan data berakibat pada denda yang sangat besar. Oke, apa saja manfaat dalam proses pengolahan data? Manfaatnya itu bisa meningkatkan pengambilan keputusan, data yang dapat diolah, memberikan pandangan yang sangat jelas, dan berdasarkan fakta, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengurangi waktu dan biaya. Proses otomatisasi pengolahan data dapat mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang ketiga yaitu mendukung inovasi. Data yang diolah secara efektif dapat membantu perusahaan inovatif dengan menemukan tren dan peluang baru. Yang keempat yaitu memungkinkan analisis data yang mendalam. Analisis data dapat mengungkap wawasan yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Oke, apa aja fungsi dari proses pengolahan data dalam teknologi informasi? Dalam fungsi-fungsinya yaitu pertama ada organisasi data. Dia itu fungsinya itu mengumpulkan dan menyusun data dari berbagai sumber untuk membuatnya lebih struktur. Pengolahan data yang akan diubah menjadi informasi yang lebih berguna untuk menerapkan perhitungan dan analisis. Pemrosesan data menggunakan algoritma untuk mendapatkan wawasan dari data.
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, penyimpanan data. Penyimpanan data dengan aman agar dapat diakses dan digunakan kembali. Yang kelima yaitu penyajian data. Penyajian data ini menyajikan informasi dalam format yang mudah dimengerti dan berguna bagi pengguna akhir. Kesimpulannya adalah, proses pengolahan data dalam teknologi informasi adalah bahwa proses ini adalah fondasi bagi organisasi dan individu dalam mengelola, menganalisis, dan menggunakan data secara efisien. Dengan mengumpulnya, mengolah, dan menyajikan data yang dengan baik, dan apa yang bisa kita dapatkan di antara lainnya yaitu meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Kedua, mengurangi waktu dan biaya dalam operasi bisnis dan proyek. Yang ketiga, mendukung inovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Yang keempat, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren dan perubahan dalam data. Dan pentingnya proses pengolahan data tidak hanya terbatas pada bisnis, tetapi juga berperan penting dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan berbagai aspek kehidupan modern. Dengan teknologi yang semakin canggih, pengolahan data menjadi semakin vital untuk kesuksesan perkembangan kita di masa depan. Sekian dari saya akhiri. Saya ingin mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.